Hai, William Anderson, yang sering pakai nama Kode Blue di dalam medsos. Saya peringatkan ya, untuk tidak mereview restoran-restoran ya, atau tempat-tempat kuliner, karena Anda tidak punya legal standing dari pemerintah untuk menjadikan saudara mereview setiap rumah makan. Kalau kedapatan sekali lagi saudara memfitnah, menebar fitnah, menebar kebusukan terhadap restoran atau rumah makan sederhana ya, rumah-rumah makan kecil, urusannya dengan saya ya. Jadi saya minta warga, pemilik UMKM dan rumah makan tidak usah takut dengan yang namanya William Anderson atau si Kode Blue itu. Guys, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita akan mengangkat berita yang lagi viral, guys. Ada seorang food vlogger atau food reviewer ya, yang bermasalah ternyata, guys. Oh, siapa itu? William Anderson alias Kode Blue. Nah, dia ternyata tidak murni, guys, sebagai food reviewers ya. Pantesan, guys, ya kan? Oh, makanannya nggak enak, oh kurang ini, oh kurang itu gitu ya. Ternyata ada udang di balik rempeyek, guys. Yuk kita lihat cuplikannya dulu aja ya. Kalau mau viralin lah sekalian, jangan setengah-setengah. Jangan cuma nyari engagement doang. Gua nggak takut lo mau laporin. Semua yang mau laporin silakan. Kalau ada buktinya, gua nggak pernah terima fee take down video. Tidak ada gua terima fee take down video. Nggak pernah mau dan nggak akan pernah. Ini pure kerjasama, campaign. Kalau nggak sanggup bayar, nggak usah. Minta maaf kepada brand CT, saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak CT dan masyarakat Indonesia, meresahkan banyak orang. Saya minta maaf sepenuh-penuhnya dan tidak akan saya ulangi lagi hal yang serupa di masa yang akan datang. Guys, sudah lihat kan tadi videonya kan? Sok galak, sok garang, sok pinter, sok paling tahu, sok paling hebat, sok nantang-nantang gitu ya, guys. Ternyata apa? Hah? Ternyata apa, guys? Minta maaf, guys. Telah membuat berita hoax, berita palsu, guys. Dan ternyata dia melakukan pemerasan, guys. Dia minta 350 juta rupiah sampai 600 juta rupiah. Orang model kayak gini, guys. Haha. Udah kelihatan, guys, dari awalnya dengan lagunya yang songong itu, guys. Nggak punya etika, masuk-masuk sembarangan, nge-review tanpa izin gitu ya. Nggak punya kapasitas, guys. Mendingan kita tanya langsung nih dengan narasumber kita dari aspek hukumnya, guys. Ya, kita tanya Bang Muara Kartasimatupang. Bang Muara, gimana nih dengan food vlogger ini, guys, yang namanya William Anderson alias Kode Blue? Silakan. Gini ya, nih William Anderson saya nggak kenal nih, cuman saya suka lihat aja di medsos. Tampangnya pun nggak jelas ya, dari daratan Tiongkok kayaknya, apa dari Taiwan itu. Ya saya nggak rasis ya, tapi kalau lihat tampangnya itu memang orang desa di sana ya. Nah, dia di Indonesia ini pakai nama Kode Blue di medsosnya itu. Nah, kerjanya si William Anderson ini dari satu pintu restoran ke pintu restoran lain hanya untuk mencoba makanan, lalu diviralkan dengan kata-kata yang memang tidak sepantasnya. Ya, misalnya dia makan di salah satu warung lah, yang dimana warung ini sebenarnya udah cukup punya nama baik ya, dan masakannya enak. Begitu si William Anderson, si Kode Blue ini masuk, terus dia rekam segala macam, dia pura-pura makan. Nah, sudah, karena dia tahu tuh warung rame kan,
Dia keluar, habis itu mulai dia viralkan bahwa makanannya itu tidak enak, ada kutunya berasnya, ada uletnya, ada macam-macam lah, seolah-olah supaya konsumen ataupun langganan-langganan dari restoran yang sudah menjadi tempat favoritnya makan, akhirnya segan ke situ. Inilah yang akhirnya terus dia lakukan dari hari per hari dengan viral fitnah. Ini fitnah nih, udah benar-benar fitnah. Karena di apa yang dia rasakan itu benar-benar paradok, ya. Dibilang berkutu lah berasnya, ada uletnya lah, beginilah, terlalu banyak kecap entah apa segala macam, garamnya sehingga orang bisa menjadi hipertensi. Nah, inilah yang selalu dia lakukan berhari-hari, minggu-minggu, dan berbulan-bulan. Yang buntut-buntutnya si warung ini koreksi kan, benar itu yang dikatakan si William Anderson itu. Ternyata setelah dari beberapa tempat makan, baik restoran kecil, yang menengah, yang besar, saling mengkonfirmasi dengan orang yang sama. Ternyata William Anderson ini benar-benar memang penipu dan pemeras. Kenapa saya bilang pemeras? Karena dia selalu meninggalkan nomor telepon kepada warung itu, ada apabila ada sesuatu mohon ditelepon, dan dia minta nomor telepon warung itu. Nah, ini berkomunikasi. Salah satu contoh kecil rumah makan di daerah Mangga Besar sana mengkonfirmasi, kenapa makanan saya dibilang tidak bermutu dan tidak berkelas, tolong dong dihapus. Nah, ketika bicara untuk dihapus ya di medsos atau di Flower, baru disitulah keluar permintaan, bayar berapa lo kalau gua hapus. Nah, jadi indikasi motivasi untuk memeras itulah yang dilakukan William Anderson setiap hari, ya. Dan akhirnya sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, ya. Cuman saya nggak tahu berapa banyak yang melapor ya dengan orang pencicip makanan yang sama. Nah, inilah yang harus memang kita lebih hati-hati lagi ya. Jangan-jangan dia bawa kutu dari luar atau dia bawa lalat mati dari luar, dimasukin ke piring terus diviralkan. Nah, inilah gaya-gaya nipu model-model lama. Dan ini tipu tidak berkelas. Padahal dia juga lama kata di Amerika. Jangan-jangan di Amerika dideportasi karena urusannya begitu, nipu sana nipu sini. Kita mau bertanya-tanya sedikit nih Bang, ya kan? Kita sebagai netizen gitu ya kan, yang kalau kita datang ke restoran, ke rumah makan gitu ya Bang kan, kita melihat ada menu gitu, ada penyajian, ada ya pokoknya makanan atau minuman yang ditampilkan di sana gitu ya Bang. Terus standarnya apa nih Bang gitu ya, standarnya apa sehingga makanan itu bisa tersaji sampai ke customer gitu ya. Nah, kalau menurut Abang gitu ya, yang boleh, yang bisa mereview gitu loh, atau menguji kelayakan gitu ya, standar dari baik itu pelayanan, baik itu produknya gitu ya, cara memasaknya dan penyajiannya segala macam. Menurut Abang, siapa sih Bang orang yang berhak gitu ya? Gini, ya, setiap restoran itu ada izin ya, izin dari Dinas Pariwisata. Terus juga ada dari MUI mengenai halal tidaknya satu restoran. Dan yang ketiga juga dari Dinas Kesehatan. Jadi apabila ada Dinas Kesehatan Pemda setempat ya, apabila ada seseorang melapor karena keracunan makanan atau apa, nah itulah surat-suratnya diperiksa juga. Surat-surat yang diperiksa pertama, izinnya ada apa tidak, BP POM-nya ada apa tidak, sertifikasi halalnya ada apa tidak. Jadi poin-poin yang merupakan syarat untuk adanya restoran itu harus dipenuhi.
nggak bisa. Dia punya modal, dia buka restoran, terus orang makan tidak dalam kontrol kesehatan. Nah, di kita ini Indonesia ini udah mulai ke sana arahnya. Kalau dulu kan nggak perlu sertifikasi halal atau tidak perlu higienis atau BPOM. Kalau sekarang udah ketat ya. Pemda ya dalam hal ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai wali kota itu aktif mengawasi di sekitar daerahnya itu untuk mereka penjajah makanan. Takutnya juga ada zat pewarna apa segala macam. Nah, jadi dalam hal ini apa yang dilakukan William Alexander ini, saya pikir memang William Anderson. Ya. William Alexander mah bintang top itu. Kalau William Anderson nggak jelas nih. Nah, jadi saya pikir pemerintah perlu aktif ya, dan kepada para pengusaha kecil, menengah, dan atas, usaha kuliner, saya pikir kalau ada orang kayak beginian, ikutin, buntutin, tangkap, serahkan ke polisi. Karena enggak mulutnya nanti macam-macam, karena ini udah penyakit bawaan dari keluarganya. Sekarang ini gitu ya, lagi menjamur nih orang-orang seperti William Anderson atau si Kode Blue, ya kan? Yang datangnya kita nggak tahu, itu udah kayak jalangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar gitu ya. Tiba-tiba mengaku bang dirinya bahwa hebat gitu loh, ahli gitu ya, expert di bidang food and beverage gitu ya kan. Ngeri bang gitu ya, tiba-tiba muncul nih di mana-mana gitu ya, padahal belum tentu gitu loh ya, apakah dia punya sertifikasi atau tidak, apakah dia pernah sekolah atau mengambil kursus atau bekerja di bidangnya itu gitu loh ya kan. Kalau kita tanya-tanya orang-orang perhotelan ya, orang-orang yang bekerja di bidang hospitality industry gitu ya kan, itu nggak gampang gitu loh bang. Itu ada tingkatan-tingkatannya gitu, dan belajarnya pun lama gitu loh ya. Jadi semuanya ada acuannya gitu, ada caranya, ada standarisasinya gitu loh bang. Ini tiba-tiba bilang nggak enak, oh ini tiba-tiba begini, oh tiba-tiba begitu gitu loh bang. Aduh gitu ya, ngeri sekali gitu loh bang. Ya, enak sekali gitu loh, ya kan? Udah sesuka hatinya, semaunya gitu, karena merasa dirinya konsumen gitu loh. Wah, nggak beres ini gitu loh. Padahal gitu ya, kan abang bilang tadi gitu loh, mau bikin restoran itu ada standar kualitinya bang gitu loh ya. Ada dari dinas kesehatan, dari BPOM gitu ya. Itu harus ada acuannya gitu loh. Nah, gimana nih bang untuk orang-orang seperti ini gitu loh bang? Iya, artinya ini kan karena merupakan delik aduan ya. Jadi misalnya si William Anderson makan di satu restoran menengah lah. Sesudah dia makan, dia keluar, tidak dikomplain saat dia ada di situ. Dia keluar, langsung dibuat medsos bahwa yang nama restoran ini, di jalan ini, seperti ini jangan dimakan karena tadi saya menemukan lalat di dalamnya, lalat mati. Nah, inilah yang kalau sudah keluar dari restoran, ya artinya bukan tanggung jawab restoran. Kecuali memang akibatnya fatal, misalnya keracunan atau meninggal, saya pikir pihak konsumen itu bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Maka ini namanya delik aduan. Jadi kalau tidak orang makan keluar keasinan, terus dia seenaknya memanggil polisi untuk menangkap pemasak atau penjual makanan, nggak bisa. Yang namanya delik aduan yaitu apabila ada seseorang yang merasa dirugikan, keberatan, dipersilakan untuk melapor kepada yang berwajib. Nah, makanya delik aduan mengatur itu. Bang, seseorang atau kelompok gitu ya kan, yang datang ke restoran gitu ya kan, mau mereview gitu tentang produk-produk di restoran itu bang, gitu ya kan, harus minta izin dulu nggak bang? Sebagai orang timur gitu yang mempunyai etika gitu ya kan, kepada pemilik restoran atau karyawan restoran itu untuk melakukan review bang. Gimana nih aspek hukumnya bang?
saya Gimana? pikir dia nggak punya kewenangan untuk itu, ya. Dan juga nggak perlu minta izin. Artinya kalau dia memang ada hal-hal yang memang seperti di dalam satu makanan, satu piring makanan ada lalat mati misalnya. Kalau orang itu aja dan setiap restoran dilakukan seperti itu hal yang sama, kan kita udah jelas motivasinya apa gitu. Ya, berarti kan ini memang mau menghancurkan kuliner seseorang, ya, atau memang kalau dalam dunia persaingan dagang mungkin dia ada titip pesan dari sebelah supaya ini kalau terlalu rame segala macam, nah mungkin pakai aji-aji apa dan segala macam, maka cara-cara beginilah yang efektif untuk membuat orang takut makan situ karena keracunan ataupun makanannya kotor. Nah, jadi saya pikir karena ini delik aduan, siapa yang dirugikan ya tinggal mengadu kepada pihak kepolisian. Jadi kan nggak bisa karena ada orang bilang tuh ada lalat di piring orang makan, terus polisi nangkap, nggak bisa. Sepanjang memang yang dirugikan tidak merasa dirugikan, ya nggak perlu dia ngelapor. Nah, jadi kita cuma melihat motivasi William Anderson ini apa, tapi ternyata kan memang dia akhirnya memeras, ya, dari satu restoran ke restoran lain, dia medsos, dia rusak, akhirnya minta damai, minta dicabut itunya, flowernya. Nah, akhirnya menentukan harga negonya 600 juta, 500 juta, 400 juta. Jadi saya pikir motivasinya sudah jelas adalah mau memeras dengan jalan fitnah. Nah, inilah nanti pihak kepolisian lah yang kalau ada pengaduan langsung bertindak. Tapi kalau saran saya sebagai pribadi, ketika orang ini masuk lagi datang, pindah lagi ke warung sebelah, pindah lagi ke restoran sebelah, saya pikir dibuntutin aja. Nah, begitu dia viralkan, ya udah langsung laporkan aja ke polisi bahwa ini memang merusak dagangan orang. Akibat dari perbuatan si William Anderson atau si Kode Blue itu, Bang, gitu ya. Banyak restoran dan kafe-kafe menolak, Bang, kehadiran dari si William Anderson ini atau si Kode Blue ini, gitu. Dan saran Abang nih kepada para restoran, kafe, warung-warung UMKM, bila menemukan hal seperti William Anderson ini, apa nih yang harus dilakukan oleh para pengusaha makanan dan minuman, Bang? Ya, jadi saya himbau para pemilik kuliner, UMKM atau rumah-rumah makan yang merasa terganggu dengan review negatifnya William Anderson atau yang dalam medsos itu dia pakai nama Kode Blue, saya pikir tidak usah takut, ya. Silahkan nanti bisa menghubungi saya untuk saya bantu, ya, apabila memang ternyata si William ini belum juga ditangkap ataupun dijebloskan ke bui. Jadi kita bisa tuntut, kita bawa ke meja hijau apa motivasi yang dia lakukan dengan review negatif dan menyampaikan ke publik bahwa makanan dari restoran A, B, C sampai Z itu bermacam-macam kekurangannya. Ada ulet lah, ada kutu beras lah, ada macam-macam lah, ya. Ngertilah kalau orang memang punya niat jahat. Nah, ini William Anderson, saya bilang aja seorang penjahat yang notabene hanya ingin memeras para pedagang UMKM atau para pemilik kuliner. Ya, mudah-mudahan tidak lagi dilakukan oleh William Anderson. Kalau kedapatan akan saya tuntut dan saya siap membantu para pemilik UMKM ataupun rumah makan sederhana. Guys, tadi kita sudah belajar banyak gitu ya, aspek hukum dari kasusnya William Anderson atau si Kode Blue gitu ya kan. Jadi tidak segampang itu guys untuk menjadi seorang food reviewer gitu ya. Harus punya etika, harus punya kode etik gitu ya kan. Tidak bisa semena-mena guys. Yang
ujung-ujungnya akhirnya memeras gitu ya kan, cari duitnya di sana gitu loh ya. Dan itu tidak terbantahkan lagi ya. Jadi banyak pelajaran nih yang kita bisa petik ya kan. Jadi semuanya ada payung hukumnya, semua ada standarisasinya guys ya kan. Jadi untuk membuka satu restoran atau rumah makan gitu ya, atau usaha kuliner, itu harus sudah punya izin guys. Dan di bawah naungan gitu loh. Di sana ada MUI untuk halalnya itu kan dikontrol terus gitu ya kan. Kemudian ada dari Dinas Kesehatan juga mengontrol gitu proses terjadinya produk itu tercipta gitu ya. Terus juga ada BPOM gitu loh. Apakah produk itu mengandung zat-zat berbahaya atau aman nggak gitu produk itu untuk tubuh kita gitu ya kan. Itu semua ada gitu loh kan. Jadi nggak ada hak kita gitu loh, kecuali kalau memang mau mereview kesepakatan kedua belah pihak gitu ya kan, yang tidak merugikan gitu, silakan gitu ya kan. Karena kalau semena-mena gitu ya kan, pasti ada aspek hukumnya. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.